lebih lengkap di rumah sakit. Next. Nah, ini perbedaan beberapa jenis shock berdasarkan temuan pemeriksaan fisik. Nah, sekali lagi, penting sekali teman-teman ketika menjalani internship nanti untuk mempertajam kemampuan pemeriksaan fisik. Nah, kenapa? Karena ketika menjalankan internship, maka pasien itu adalah bukan pasiennya DPJP, bukan pasiennya PPDS, bukan pasiennya siapa, tapi pasien kalian sendiri. Sehingga hubungan dokter pasien itu akan lebih kerasa. Sehingga kita memeriksa itu untuk kebutuhan kita memberikan pelayanan ke pasien itu, bukan untuk kebutuhan lapor ke DPJP, bukan untuk kebutuhan. Percayalah nanti alasan itulah yang membuat teman-teman akan lebih serius waktu melakukan pemeriksaan kepada pasien teman-teman masing-masing ketika menjalankan internship sebagai dokter internship. Apa dok yang perlu diperiksa untuk membedakan jenis-jenis shock? Yang paling sederhana kita periksakan tekanan darah tentu. Kalau tekanan darah shock jelasnya turun ya. Untuk shock ini biasanya hipotensi kurang dari 90, shock yang ada di ACLS itu algoritmanya kita pakai 70. Jadi sudah mulai berpikirlah ke arah sana. Nah, kemudian kita lihat untuk shock ini kita ada 4 yang disebutkan di sini, walaupun nanti tidak menutup ada jenis-jenis shock lain yang punya pembagian atau klasifikasi yang berbeda, tapi paling tidak prinsip dasarnya shock itu adalah gagalnya perfusi ke organ target. Sebabnya apa? Macam-macam sekali. Bisa karena pompanya yang tidak berfungsi dengan baik atau shock kardiogenik. Bisa jadi pompanya berfungsi dengan baik, tapi ada halangan untuk menuju ke jaringan perifer yang kita sebut dengan shock obstruktif. Lah, maka pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik dan shock obstruktif ini, maka JVP-nya akan meningkat. Tanda bahwa terjadi gangguan pada aliran darah menuju organ perifer. Nah, ada beberapa jenis shock lain, misalkan shock hipovolemik yang dipompa atau darahnya itu yang berkurang, atau distributif, arah pompanya yang tidak sesuai. Nah, tentu kita bisa lihat satu-satu menggunakan JVP, heart rate, akralnya kita periksa, CRT, ini semua perlu diperiksa satu persatu pada pasien yang mengalami shock untuk membedakan kira-kira shocknya ke arah mana. Kenapa? Karena kalau dalam settingan kita di puskesmas, kita perlu membedakan mana sih pasien yang bisa ditata laksana di puskesmas minimal tata laksana awal, yaitu shock hipovolemik, dan mana yang sekiranya membutuhkan tata laksana lebih lanjut di rumah sakit rujukan. Next. Ini sama ya. Jadi ini beberapa pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis shock. Next. Tapi advance ya, untuk ultrasound sebenarnya juga nanti tidak tersedia. Bahkan di beberapa IGD rumah sakit belum punya ultrasound untuk emergency. Nah, ini shock kardiogenik. Ini shock yang tadi dialami oleh pasien yang ada dalam skenario. Kenapa kita curiganya ke sana? Curigalah shock itu kardiogenik apabila pasiennya punya presentasi keluhan di daerah jantung. Pasien ini keluhannya nyeri dada. Pasien dengan SKA itu biasanya akan mengalami shock kardiogenik sebagai komplikasi dari SKA-nya tadi. Bisa karena aritmi, bisa karena gangguan fungsi jantung atau HF, macam-macam. Tapi dugaan utama kita pada orang yang punya SKA yang mengalami shock dengan tanpa komorbid lain dan diagnosa sekunder lain, maka kecurigaan utama kita sudah jelas, shock ini mengarah ke shock kardiogenik. Untuk menegakkan benar-benar kan harus dilakukan pemeriksaan ultrasound, eko, dan lain-lain. Tapi kalau paling tidak mengarahkan curigaan, sudah cukuplah dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik seperti yang disebutkan di slide selanjutnya. Slide sebelumnya tadi. Next. Nah, manifestasi klinis nyeri dada, palpitasi karena aritmia. Next. Nah, ini temuan pemeriksaan fisik kita pada pasien tadi. Jadi pasien yang disebutkan dalam skenario. Tekanan darahnya kurang dari 90, tadi 80 ya. Takipnu, orangnya ya takipnu ya 20 slide takipnu. Ditemukan rongki paru. Nah, ini seringkali juga sebagai komplikasi dari sindrom koroner akut edem paru. Ya.
teman-teman juga nanti juga akan lebih tajam mengasah pemeriksaan fisik waktu di internship. Kenapa ya? Itu yang seperti tak sebutkan tadi, ketika kita melakukan pemeriksaan waktu internship itu tujuannya murni untuk pelayanan, sehingga nanti akan ada rasa tanggung jawab untuk memeriksa dengan baik. Rongki ini jujur saya sendiri juga yakin dan mahir untuk meriksa rongki ini baru waktu di internship. Mungkin teman-teman ada yang sudah dari DM sudah paham rongki itu yang seperti apa, sering periksa, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Nah, kesempatan kalian teman-teman untuk paham dan yakin bisa meriksa rongki ya ini nanti ketika internship ya. Saya dulu pengalaman waktu internship ketika COVID itu kita harus bisa benar-benar membedakan karena nanti teman-teman saya rasa penempatan di puskesmasnya itu puskesmas rawat inap semuanya tentunya. Jadi dia punya pasien yang dirawat di sana. Nah, waktu COVID itu, kita itu sebagai dokter puskesmas itu harus, kalau untuk internal puskesmas ya, kita itu dituntut untuk bisa menyingkirkan pasien-pasien dengan keluhan pulmonal yang curiganya suspek ke arah COVID. Karena waktu itu dulu COVID, maka semua pasien yang rawat inap itu harus bebas. Maksudnya, tidak ada rongki, tidak ada kelainan patologi paru. Maka kita mau tidak mau ya belajar. Jangan sampai kecolongan ada pasien yang dirawat inapkan di puskesmas, ternyata dia ada rongki misalkan, ada eh, suara-suara paru yang tidak normal sehingga bisa saja satu puskesmas terpapar dan lain sebagainya. Makanya harus teliti banget ya itu tuntutan untuk bisa melakukan pemeriksaan itu yang membuat nantinya mahir. Jadi eh, dituntut mau tidak mau harus bisa ini rongki apa enggak. Kalau mau rawat inap harus yakin dulu tidak ada rongki. Kalau ada rongki ya mungkin dirujuk, mungkin suspek jadinya pasiennya seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan terasah dengan sendiri. Irama galop, terutama kalau sudah ada gagal jantung pasiennya, JVP meningkat, murmur, pulsasi arteri perifer menurun, nah, sianosis dan akral dingin. Nah, ini temuan yang ada di pasien kita. Next. Nah, ini karena kita curiga ini shock kardiogenik, maka masalahnya adalah masalah pompa. Seperti kita tahu bahwa dalam trias kardiovaskuler di dalam ACLS disebutkan bahwa ada trias kardiovaskuler. Yang pertama rates, yang kedua volume, yang ketiga pump. Nah, kita sudah anggap yang dua ini bisa disingkirkan nih. Tentu nanti urut-urutannya tetap ya rate dulu dilihat, volumenya sudah tercukupi dulu, baru nanti curiga ke arah pompa. Tapi ini dalam settingan ini sepertinya sudah ditata laksana, rates-nya sudah normal, tadi kita juga sudah lihat 120, volume kemungkinan sudah di challenge, free challenge, sudah bagus, tapi masih belum baikan pasiennya. Nah, mungkin selanjutnya adalah masalah pompa. Nah, masalah pompa ini pilihannya bisa dobutamin, dopamin, norepinefrin. Saya kira ini tidak di semua puskesmas ada. Next. Makanya ini perlu dirujuk kalau misalkan teman-teman menjumpainya di puskesmas. Next. Nah, ini tadi algoritma ini sebenarnya diadaptasi dari algoritma yang ada di ACLS. Jadi, yang pertama dilihat dulu shock, sudah entry point-nya shock. Maka kita akan mulai berpikir, rates-nya normal apa enggak? Normal, oke. Berarti kita cari yang lain. Volumenya sudah tercukupi apa enggak? Maka dilakukan fluid challenge. Kalau dilakukan challenge itu artinya ngetes. Kalau sudah dikasih, apakah ada respon? Ketika dikasih ada respon, berarti ya memang kelainannya di volume. Ke volume kita optimalkan dulu. Beda dengan loading ya, ini challenge dulu. Kita challenge ada respon apa enggak? Nah, terakhir kalau sudah selesai irama sudah diperbaiki, bagus, volume bagus, ya terakhir pompa ini tadi, maka perlu diberikan obat-obatan vasoaktif. Next. Ini prinsip dasar yang teman-teman pasti. Nah, ini versi aslinya ya dari buku panduan ACLS. Nanti teman-teman juga pasti banyak baca nanti kalau kepepet. Kembalinya pasti ke sini, tempat kembalinya kita semua kalau ini. Next. Nah, ini tadi kalau kurang dari 70, nanti kita akan bahas obat-obatnya satu-satu. Norepinefrin, dopamin, dobutamin, kenapa diberikan, dan lain-lain. Next. Cara menghitungnya, ini contoh misalkan tadi mau diberikan apa? Mau diberikan vasoaktif agen IV ya, kita lihat ini kayaknya sepertinya untuk dopamin ya dosisnya 50 sampai 20 mikrogram per kilogram badan per menit. Next, cara perhitungannya seperti itu. Nah, ini jadi misalkan pasiennya dosis yang akan digunakan 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Oke. Tapi oke, kalau mau pakai ini
Berarti kita hitung pasiennya beratnya sekian. Dopamin itu teman-teman sekali lagi mungkin ada yang punya di puskesmas, ada yang tidak punya. Saya kira jarang yang punya juga obat-obat yang seperti ini. Dopamin ini sekali lagi adalah obat yang dose dependent efeknya. Jadi kalau misalkan yang dimau adalah untuk memperbaiki perfusi perifer, maka diberikan dalam dosis yang rendah, artinya 2-3 di bawah 5 lah, itu untuk memperbaiki perfusi perifer. Kalau yang diinginkan adalah efek inotropiknya, saya kira ini juga niatannya ke arah sana, maka akan digunakan dosis sekitar 5-10 mikrogram per kilogram berat per menit. Sementara kalau yang diinginkan untuk membantu kemampuan vasoaktif agen yang lain, misalkan mau dipakai bersama dengan norepinefrin dan lain-lain, itu biasanya mungkin akan start di 10-20. Ini mungkin memang sesuai untuk membantu ritme jantung ini. Next. Nah, semoga teman-teman masih semangat semua ya. Kita akan masuk ke materi inti. Jadi apa sih yang akan kita punya di puskesmas atau di rumah sakit itu, obatnya apa saja. Nah, obat-obatan itulah yang nanti akan menjadi senjata kita selama menjalankan tugas. Kenapa? Karena tidak semua obat yang disebut dalam textbook, tidak semua obat yang disebut dalam guideline, tidak semua obat yang disebut dalam PNPK itu tersedia di tempat kita. Apa yang tersedia? Ya, obat-obatan ini yang akan kita bahas berikutnya ini yang paling tidak akan dijumpai di tempat-tempat teman semua nanti menjalankan internship. Next. Yang pertama, ini kita mulai sesuai dengan kasusnya ya berarti ya. Tadi kasusnya SKA. Kalau judulnya SKA, teman-teman nanti pikiran pertama yang mau dimasukkan sesuai Monaco, sesuai algoritma jembatan keledai yang lain, ya antiplatelet yang bisa diberikan. Di platelet ini saya kira ada, bahkan di puskesmas ada. Teman-teman puskesmas, apalagi kalau merujuk ke rumah sakit, ya, di tempat saya juga pasti sudah memberikan paling tidak loading dual antiplatelet. Ya dosisnya kalau loading 150-300, maintenance-nya 80. Dikunyah ya ini ya. Jadi harus dikunyah seperti permen. Next. Antiplatelet lain yang sering digunakan adalah clopidogrel. Jadi ini sebagai kombinasi dual antiplatelet. Sebenarnya dalam guideline-guideline yang terbaru, mungkin di luar negeri sudah tidak lagi menggunakan clopidogrel ya, lebih advance lagi mungkin ada prasugrel, ticagrelor, tapi yang tersedia di Indonesia ya clopidogrel. Jadi ya sudah dipakainya ini. Jadi HASA dan CPG yang biasanya diberikan loading dose untuk pasien-pasien yang pertama ditemui dalam keadaan SKA. Jadi kalau yang ini biasanya 4-8 tablet atau 300-600 miligram. Nanti rumatannya 1 kali 75 miligram. Next. Dua obat tadi ada di puskesmas. Nah, ini nitrogliserin atau golongan nitrat. Golongan nitrat ini nanti yang teman-teman paling sering temui mungkin bukan nitrogliserin ya, bukan NTG ya, jarang atau bahkan tidak ada. Biasanya adanya ISDN. ISDN pun ini nanti teman-teman perlu bedakan. Uh, di puskesmas saya dulu ada ISDN, cuma ISDN-nya yang tablet salut enterik, artinya tablet yang diminum, bukan tablet yang sublingual. Sementara kalau pada pasien yang SKA, kita perlunya onsetnya yang lebih cepat, kita perlu tabletnya yang tablet sublingual. Bedanya apa dok? Ya, tentu beda. Tablet yang sublingual ini sudah dibuat agar dia bisa diserap lebih cepat ketika dihisap di bawah lidah. Jadi ada beda ya. Nah, teman-teman sampai salah. Sediaannya sama 5 miligram, tapi mungkin ada yang salut entrik, ada yang sublingual. Kalau di rumah sakit tentu ada saya kira ISDN ini, baik yang oral seperti ini atau IV. Jadi juga bisa diberikan IV. Berapa kali dok? Bisa sampai 3 kali. Tapi sebenarnya bisa diulang asalkan syaratnya memenuhi. Syaratnya apa aja? Kembali lagi, minimal ada 4. Yang pertama, tidak ada takikardi atau bradikardi yang ekstrim, artinya rate-nya normal. Yang kedua, tidak ada hipotensi, volumenya cukup, tidak ada hipotensi. Yang ketiga, tidak ada kecurigaan infak ventrikel kanan, STEMI inferior atau infak ventrikel kanan. Yang keempat, ya tidak ada riwayat penggunaan
obat-obat golongan fosfodiesterase inhibitor seperti sildenafil, tadalafil, dan lain-lain. Nah, ini tiba-tiba keluar ya dok. Eh, Mohon dikembalikan lagi slide-nya. Di share screen lagi dokter. Oke, kita tunggu dulu. Mohon dikembalikan dok. Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya. ISDN dokter. Monggo dikembalikan dok. Nah, di slide ya sudah dokter. Terima kasih dok. Eh, Next mungkin dok lanjut dok ke obat selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke dalam golongan obat-obat vasoaktif. Artinya disebut sebagai obat vasoaktif atau obat-obatan simpatomimetik karena targetnya di reseptor-reseptor simpatik. Yang sering dimainkan adalah dobutamin, dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Tapi settingannya mungkin lebih di IGD rumah sakit ya. Dan dobutamin ini digunakan, kenapa kok tadi dipakainya pada pasien yang tidak shock? Kalau tidak hipotensi, kalau hipotensi pilihannya sudah bukan dobutamin, karena dobutamin ini kerjanya di reseptor B1 di jantung, fungsinya inotropik. Kalau orangnya sudah shock, hipotensi, shock yang sudah rendah, tidak diindikasikan karena sudah memerlukan obat-obatan vasoaktif yang bekerja di reseptor alfa, sehingga dobutamin tidak lagi dianjurkan pada kasus seperti itu. Tapi kalau dalam kasus-kasus orang yang tensinya masih berkisar ya 770 sampai 100, tapi dia tidak ada tanda-tanda shock, mungkin masih boleh diberikan. Next. Nah, selanjutnya dopamin. Dopamin ini yang tadi disebutkan di awal, yang dipakai di awal, yang mau dipakai pada pasien kita yang mengalami shock kardiogenik. Dopamin ini juga dipakai juga dalam karena sifatnya sebagai inotropik, dia juga dipakai pada pasien-pasien yang bradikardi yang tidak membaik dengan pemberian sulfasaltropin atau bradikardi total AV block yang menunggu pemasangan pacemaker. Jadi dopamin ini tergantung tadi dose dependent efeknya. Jadi mau dipakai di mana? Di efek yang untuk merangsang reseptor dopamin kah, di dosis rendah, di efek yang mediate kah, yang untuk inotropik, atau di efek sistemiknya. Dosisnya berkisar 2 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dopamin ini satu ampulnya 5 mili ya teman-teman ya. 5 mili per milinya 40 miligram. Jadi satu ampulnya isi 200 miligram. Nanti ada perhitungannya. Mungkin teman-teman nanti saya anjurkan belajar ini juga ya, dosis-dosis, perhitungan dosis. Punya tabelnya lah supaya mempercepat kalau jaga di IGD. Next. Oke, ini norepinefrin. Ini yang paling sering dipakai karena seringkali pasien-pasien datang shocknya sudah shock sepsis, artinya shock yang karena multiple comorbidity yang mungkin sulit diarahkan ke kardiogenik juga. Kalau memang fluid challenge-nya sudah dilakukan sudah maksimal, loadingnya sudah bagus, ya mungkin nanti arahnya ke norepinefrin dulu. Jadi dosisnya 0,01 sampai 3 mg per kilogram per menit. Ini dia punya kemampuan di alfa 1 dan beta 1. Jadi dia punya kemampuan yang lengkap untuk menaikkan tekanan darah pada pasien-pasien yang shock sepsis atau shock kardiogenik tapi tensinya sudah turun sekali, yang kalau diberikan dobutamin atau dopamin sepertinya tidak akan teratasi. Baru mungkin nanti bisa di add on dopamin atau dobutamin setelah norepinefrinnya sudah diberikan. Next. Nah, obat-obatan tadi adalah obat-obatan yang nanti akan sering dipakai untuk menaikkan tekanan darah. Itu pasti ada di setiap rumah sakit, baik tipe C, B, yang nanti teman-teman bertugas pasti ada minimal dopamin, dobutamin, norepinefrin. Nah, untuk padanannya, obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah, itu tadi kan kebalikannya, untuk mengatasi shock, yang ini untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Macam-macam, tapi yang kita sedia biasanya nikardipin. Nikardipin, walaupun nanti teman-teman kalau ada di rumah sakit yang senternya agak lebih besar lagi, kita biasanya selain nikardipin, kita punya diltiazem. Sama nikardipin dan diltiazem ini
kalsium channel blocker ya. Jadi dia bekerja di channel kalsium. Yang satu dihidropiridin, yang satu non dihidropiridin. Anikardipen ini yang dihidropiridin. Jadi dia fungsinya utamanya ada di pembuluh darah. Sementara yang diltiazem itu juga punya fungsi di kardiak sehingga cocok digunakan untuk pasien-pasien yang rate-nya tinggi, shock rate-nya tinggi, mungkin lebih cocok diberikan dopamin dibandingkan anikardipen. Tapi pilihannya cuma dua itu biasanya untuk tekanan darah tinggi. Next. Oke, lanjutnya kejang demam. Nah, kejang demam ini teman-teman juga akan sering kali temui baik settingnya di puskesmas maupun settingnya di IGD. Nah, tentu teman-teman perlu belajar lagi ya paling tidak tentang kejang demam mana yang menjadi kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana itu nanti memang perlu penanganan segera, tapi tidak perlu dilakukan rawat inap. Artinya kalau sudah datang, mungkin klinis baik, demamnya teratasi, boleh pulang. Pasien-pasien yang kejangnya berulang atau kejang demam kompleks itulah yang nanti eh, ketika teman-teman ada di puskesmas atau di rumah sakit itu yang memerlukan eh, terapi lanjutan rawat inap. Nah, obat apa aja dok yang biasanya ada di puskesmas atau di rumah sakit yang digunakan untuk menangani kejang? Biasanya sih kalau yang disebutkan fenobarbital, phenytoin, diazepam. Tapi kalau biasanya yang sering kita mainkan sih cuma diazepam dan phenytoin. Kalau diazepam mungkin ada beberapa puskesmas yang punya, tapi kalau phenytoin ini sepertinya adanya di rumah sakit. Lini pertama kita masukkan diazepam dulu. Diazepam macam-macam ya, bisa per rektal, bisa IV kalau sudah IV line. Kalau masih kejang, boleh ditambahkan phenytoin. Itu ya teman-teman kalau di puskesmas, di IGD, pemberian diazepam harus pelan-pelan sesuai dengan dosis dan selalu siap resuscitation kit karena efek sedasinya dan distress pernafasannya ada. Kejangnya diam, orangnya distress nanti harus dimonitor ya. Begitu pula pemberian phenytoin. Phenytoin ini juga resiko aritmia juga ada sehingga harus dimonitor ketika diberikan. Pemberiannya harus pelan-pelan dan lain sebagainya. Kalau dengan pemberian diazepam belum membaik atau kejangnya berulang ketika ada di puskesmas, maka ada indikasi untuk dilakukan rawat inap. Kalau perlu dilakukan rujuk ke rumah sakit. Next, itu untuk kejang ya. Sederhana sekali. Obatnya diazepam, macam-macam. Diazepam itu satu ampulnya 2 mili. 2 mili, per milinya 5 miligram, jadi 10 miligram. Dosis maksimalnya 10 miligram. Artinya perhitungannya tadi kan 0,2 sampai 0,5 miligram per kilogram berat badan. Nah, itu kalau anak-anak mungkin biasanya ketemunya berapa maksimal 10 miligram. Termasuk kalau orang dewasa kita sudah pakai 10 miligram gitu satu ampul. Kemudian yang berikutnya 10 miligram seperti itu. Next. Nah, perektal ini juga ada karena mungkin akses vena belum terpasang, pasiennya kejang, harus segera dihentikan. Ada sediaan perektal. Ya, ini setahu saya yang 5 miligram sama 10 miligram ini yang ada. Ini bisa diberikan sama maksimal 2 kali, jaraknya 5 menit. Kalau belum membaik, nanti ada indikasi untuk dirujuk karena perlu obat-obatan antikonvulsan yang lain. Next. Oke, slide selanjutnya dokter. Nah ini diazepam intravena ya, sama tadi dosisnya 0,2 sampai 0,5 miligram, maksimal 10 menit. Next, maksimal 10 miligram. Next. Nah ini phenytoin. Ini mungkin nanti teman-teman yang mesti lebih familiar karena mungkin ketika di IGD nanti ketika diazepamnya sudah 2 kali atau 3 kali tidak membaik, maka eh, lini berikutnya yang bisa diberikan adalah phenytoin. Berbeda dengan diazepam, diazepam itu fungsinya muscle relaksan, jadi dia tidak mempengaruhi sistem syarafnya. Nah, kalau phenytoin ini dia bekerja di sistem saraf, jadi dia eh, mungkin lebih efektif diberikan sehingga dijadikan alternatif terapi pada pasien yang tidak membaik dengan pemberian diazepam. Nah, ada loading dose, ada maintenance dose. Jadi kalau start loading dose kita biasanya 20 miligram per kilogram berat badan atau maksimalnya 1000 miligram.
Satu ampulnya ini dia isi 100 miligram. Jadi 2 mili pekat ini. 2 mili ini 50 miligram per mili. Jadi dia satu ampulnya itu 100 miligram. 100 miligram ini nanti untuk pemberiannya kan harus pelan-pelan. Biasanya teman-teman melarutkannya di dalam BZ 100 cc. Rasio yang paling sering dipakai biasanya maksimal 300 miligram untuk 100 cc BZ. Jadi nanti diberikan yang pertama loading dose, selanjutnya dilanjutkan maintenance dose 5 sampai 10 miligram per kilogram berat badan. Next. Ada fenobarbital sebenarnya teman-teman. Ini juga masih ada dalam rekomendasi tata laksana kejang. Cuma mungkin sediaannya jarang dijumpai baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Saya sendiri kurang berpengalaman yang memberikan fenobarbital atau hampir nggak pernah. Karena biasanya di rumah sakit kita mainnya cuma di diazepam sama fenitoid. Next. Selanjutnya ketorolak. Nah, setelah tadi kita bahas obat-obatan antiplatelet, obat-obatan untuk hipertensi dan hipotensi, obat-obatan kejang, yang tidak kalah pentingnya dan yang malah jadi sehari-hari untuk dimainkan ketika di IGD atau di puskesmas, itu malah adalah obat-obatan anti nyeri. Kenapa? Karena memang dibutuhkan pada hampir setiap kali kasus. Sebagian besar pasien datang ke IGD itu jangan dibayangkan dalam keadaan yang shock, dalam keadaan yang STEMI, dalam keadaan apa. Percayalah, sebagian besar nanti dalam keadaan nyeri, baik itu luka, nyeri dada, nyeri perut, nyeri kepala, sebagian besar seperti itu. Sehingga penggunaan obat-obat nyeri ini teman-teman juga harus familiar. Artinya apa? Harus lebih menguasai dibandingkan pemberian obat-obatan uh, yang lebih advance yang tadi yang sebutkan di awal. Cuman masalahnya adalah pemilihan obat anti nyeri ini jarang menjadi pokok bahasan selama menjalankan pendidikan. Padahal kebutuhan pemilihan obat anti nyeri yang tepat pada settingan nanti di puskesmas maupun di rumah sakit sebenarnya sedikit banyak ikut memberikan sumbangsi kepada pasien supaya bisa uh, mengalami penurunan nyeri dan bisa teratasi di vaskes yang kita tangani. Pilihannya apa dok? Kalau IV, kalau intravena, sebenarnya ya yang paling sering dipakai di rumah sakit ya antara golongan metamizol sama ketorolak ini atau paracetamol ada IV, itu juga diberikan. Obat-obatan NSAID IV yang lain kebanyakan umum ya, jadi obat paten ya, jadi enggak, kurang banyak disediakan untuk pasien-pasien yang menggunakan BPJS. Tapi yang ada apa? Yang murah apa dok? Ya ini biasanya sedianya di rumah sakit atau sedianya di puskesmas, ya ketorolak, antrain, atau infus paracetamol pun jarang kalau di puskesmas ya mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman ketorolak dan antrain untuk IV-nya. Tapi obat-obatan oral jangan salah, obat-obatan oral ini juga sedia di IGD. Kenapa? Karena paling tidak nanti kalau pasien pulang, pasien yang rawat jalan, pasti nanti diberikan obat seperti itu. Pilihannya apa dok? Macam-macam. Ada paracetamol, ada ibuprofen, asam efenamat, diklofenak selalu pasti ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Gimana dok untuk pemilihannya? Macam-macam. Mungkin nanti paracetamol lebih cocok untuk nyeri-nyeri yang nyeri kepala, karena kemampuan menembus blood-brain barrier-nya yang bagus, atau untuk demam, paracetamol dan ibuprofen mungkin lebih superior dibandingkan NSAID jenis lain. Untuk nyeri-nyeri yang ada di muskuloskeletal, luka dok, atau nyeri sendi, nyeri lutut, sering sekali kasusnya seperti itu. Diberikan apa? Mungkin pilihan NSAID yang lebih bagus diclofenac. Kenapa? Karena golongan diclofenac itu punya uh, half-life di sistem muskuloskeletal, masa paruh di muskuloskeletal yang lebih tinggi daripada masa paruh sistemiknya. Dia terkonsentrasi di sistem muskuloskeletal dan bekerja lebih baik di sana. Jadi mungkin anjuran dari beberapa DPJP juga untuk rekomendasi pemberian NSAID ya dari golongan diclofenac. Atau mungkin untuk nyeri-nyeri vasospastik, mungkin lebih suka, lebih sering rutinitasnya dipakai golongan asam efenamat dan lain sebagainya. Itu tentu nanti itu tips-tips saja. Jadi mungkin teman-teman dalam memilih, tidak semua NSAID itu memiliki kapasitas yang sama dan bisa saling menggantikan. Ada beberapa yang diyakini paling tidak
memiliki superioritas untuk beberapa kasus dibandingkan dengan NSAID yang jenis lain. Oral NSAID ini sering sekali, jadi teman-teman pasti nanti harus familiar untuk meresepkan NSAID oral. Selain yang IV tentunya. Next. Nah, ini ada rehat dulu ya dok ya ini ya. Monggo dokter, barangkali mau diselingi dok, monggo. Terima kasih kepada Dr. Afif yang sudah menjelaskan materi kita part pertama ya dengan jelas. Untuk teman-teman dokter, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti raise hand pada saat sesi tanya jawab, ataupun boleh diklik di kolom komentar. Kebetulan ini udah ada 2 pertanyaan, nanti akan saya bacakan di akhir sesi ya. Sekarang mungkin kita akan rehat sejenak dulu. Mungkin teman-teman boleh sambil stretching-stretching. Saya memaparkan, membagikan mengenai produk dari Meswak ini sendiri. Jadi Meswak ini punya buku andalan ya dok. Jadi kita punya buku DMS, bukunya seperti ini. Nah ini tuh buku yang wajib banget dipunya kalau misalnya dokter-dokter jaga di IGD. Kenapa? Karena di sini itu ada 21 kasus tersering di IGD, mulai dari ACS, kejang demam yang tadi disebutkan, ada perdarahan saluran cerna, ada juga fraktur dan lain sebagainya. Nah, di mana dari buku ini, jadi di masing-masing kasus, misalnya seperti kejang demam, nanti udah ada skenario-nya, udah ada mind map-nya, terus Indonesia Raya juga mulai dari definisi, manifest, sampai patogenesis, dan DD-nya itu semua ada di dalam buku ini. Jadi emang bisa dipakai untuk keadaan darurat, misalnya kalau lagi di IGD dan lupa tata laksananya, boleh jadi buku pegangan seperti itu. Nah, terus untuk sekarang yang mengikuti free webinar pada malam hari ini, kita punya promo harganya 289.000 dari 345.000. Biasanya dari 345 itu kita jualnya 295 diskon yang biasa, tapi untuk 20 pemesan tercepat peserta pada malam hari ini boleh mendapatkan harga 289.000 dengan nanti kita bonus sharing session. Nah, ini untuk yang mau order boleh di screenshot untuk nomor dari adminnya ya. Nanti boleh screenshot nomornya, terus nanti boleh chat admin. Jadi ini pemesanan dengan harga promo ini hanya melalui WA admin seperti itu. Kapan dok sharing sessionnya? Nah kebetulan sharing sessionnya juga ini kita salah satu materinya ada Dr. Afif juga ya dok. Nah mulai kita sharing session itu nanti di tanggal 29 November hari Rabu dan akan berakhirnya di tanggal 8 Desember hari Jumat. Jadi kita ada 4 hari untuk sharing session dan sangat bermanfaat banget ini untuk kita jaga di GD. Kenapa? Record dari sharing session ini bisa diakses selama 3 bulan penuh. Jadi kebetulan karena free webinar hari ini tidak dibagikan PPT maupun recordnya, dokter-dokter bisa ikut sharing session ini dengan waktu yang lebih intens lagi, seperti itu. Nah, terus kita juga punya lagi nih, selain DMS, kita punya GYM. Jadi GYM itu adalah buku untuk EKG, di mana ini khusus untuk interpretasi EKG, cara-cara baca EKG, dan penggunaan ACLS. Nah, bagusnya dari buku ini adalah kita punya bagian untuk pelatihan interpretasi. Jadi misalnya nanti dokter-dokter dikasih soal di buku ini tentang salah satu EKG, nanti akan diinterpretasi mulai dari irama, frekuensi, regularitas, aksis, dan sebagainya untuk belajar supaya nanti pada saat jaganya bisa lebih mudah untuk memahami dan membaca EKG-nya. Seperti itu. Nah, kalau dulu kita itu gym ini ada sharing session-nya, makanya harganya 239.000, tapi sekarang kita udah ditiadakan sharing session karena kita akan mengadakan Mass Expert. Nah, untuk yang mau memesan bukunya, kebetulan ini sisanya hanya 20 buku lagi untuk batch yang sekarang, jadi hanya di harga 199.000 dan sama ya boleh melakukan pemesanan pada admin WA seperti itu. Terus kalau nggak ada seri session gimana dok? Nah ini untuk dokter-dokter yang mau tahu lebih lanjut tentang kegawatan darurat jantung, lusa nih kita tanggal 24 November ada MS Expert bersama dokter gigi SPJP. Jadi untuk dokter-dokter yang mau mendaftar, boleh klik link yang ada di bio Instagram Meshwork. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya juga kita ada Miss Expert lagi nih. Miss Expert ke-8 adalah tentang bidang ortopedi.
Jadi yang ketujuh itu nanti bulan ini 2 hari lagi tentang jantung, dan nanti di Desember ada tentang ortopedi. Begitu. Nah, sebelumnya juga saya mau sekilas mengingatkan, di sini kita dari tim Explore ikut turut berduka dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi kami ingin berbagi ya, jika ada yang ingin berdonasi, boleh membantu saudara-saudara kita di Palestina melalui transfer di Embasi Indonesia khusus Palestina. Jadi jika teman-teman ingin donasi atau membantu, diharapkan ke akun-akun yang resmi ada seperti itu. Oke, sekian rehatnya. Untuk part 2 boleh dilanjutkan lagi dengan Dr. Afif. Persilakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Nur. Promonya mungkin teman-teman mungkin bisa menghubungi panitia ya. Kalau misalkan ada berminat dengan salah satu promo yang disampaikan Dokter Nur tadi, kita kembali ke materi. Nah, selain obat-obatan anti nyeri, teman-teman nanti ketika menjalankan posisi internship sebagai dokter internship atau menjalankan praktek di puskesmas, mungkin yang sering sekali ditemui adalah pasien-pasien dengan keluhan nyeri yang secara spesifik terjadi di saluran cerna. Baik itu nanti dalam bentuk nyeri perut, mual muntah, atau kembung, dan lain sebagainya. Nah, maka teman-teman juga paling tidak harus familiar bahwa nyeri yang paling utama dan sering kali dikeluhkan adalah nyeri perut. Makanya nanti teman-teman harus lebih familiar dengan obat-obat apa yang tersedia untuk mengatasi nyeri perut di puskesmas maupun di rumah sakit. Sama, saya kira kalau yang untuk mual, alternatifnya mungkin dua ya dok. Ada ondansetron, ada metoclopramid yang IV. Nah, mungkin dua-duanya ada sepertinya di puskesmas. Saya juga pernah memberikan obat seperti itu, tapi mungkin tidak semua puskesmas sama ya. Mungkin ada yang tidak punya juga. Tapi kalau di rumah sakit, kita alternatifnya dua. Nah, ada kita kasih ondansetron. Ondansetron ini dokter sediaannya dua. Saya agak jarang ya nemukan yang kayak di atas ini yang 2 miligram ya. Biasanya 4 sama 8 miligram. Tabletnya pun demikian. Artinya 4 miligram dan 8 miligram. IV-nya juga demikian. Nah, ini biasanya digunakan sebagai antiemetik pada pasien-pasien yang mual. Next. Selanjutnya, nah ini kita beranjak ke obat-obat untuk keluhan gastrointestinal yang lain. Ini jenis proton pump inhibitor. Nah, macam-macam sediaannya. Saya kira yang ada di puskesmas omeprazol, puskesmas saya tidak punya waktu itu. Mungkin teman-teman bisa ada yang menyediakan. Cuma saya kira waktu dulu saya internship cuma adanya ranitidin ya. PPI ini masih hitungannya masih obat mahal, jadi enggak, walaupun sebenarnya juga tidak ada di puskesmas waktu itu. Tapi kalau opsinya ada apa aja dokter? PPI yang sering dipakai di IGD, proton pump inhibitor yang sering dipakai IGD, omeprazol selalu ada karena ini mungkin sediaan yang paling murah ya. Sediaan yang paling murah 40 miligram sediaannya, oralnya ada yang 20, oke. Tapi yang sering 20 sama 40 biasanya, teman-teman. Selain omeprazol, alternatifnya kalau rumah sakitnya punya, mungkin ada pantoprazol dan lansoprazol. Tapi yang pasti ada mungkin teman-teman omeprazol. Pemilihan obatnya dalam satu studi disebutkan bahwa tidak ada superioritas antara PPI yang satu dengan yang lain. Cuma mungkin ada perbedaan dosis harian yang bisa meringankan. Misalkan lansoprazol itu cukup bisa digunakan 1 kali sehari karena half-life-nya yang panjang. Kalau omeprazol harus 2 kali dan lain sebagainya. Selainnya mungkin hampir sama. Next. Selain proton pump inhibitor, biasanya untuk keluhan-keluhan gastrointestinal kita juga meresepkan antihistamin. Antihistamin yang sering dipakai ya ranitidin. Ranitidin ini biasanya ada di puskesmas untuk ranitidin ini. 150 miligram sediaan oralnya. Ini juga bisa diberikan sebagai alternatif dari proton pump inhibitor untuk pasien-pasien yang nyeri perut. Ada saya kira ini di puskesmas. Next. Oke, selanjutnya ini teman-teman juga kasusnya juga banyak. Misalkan di puskesmas atau di rumah sakit, untuk pasien-pasien yang mengalami luka yang kita sebut sebagai tetanus prone wound atau luka yang rentan akan serangan tetanus, maka
seringkali kita berikan anti tetanus. Dalam bentuk apa dok? Macam-macam. Ada tetagam. Kalau tetagam ini nama merek ya. Sebenarnya dia human tetanus immunoglobulin. Jadi imunoglobulin manusia. Sementara kalau ATS atau yang biasanya kita sebut ATS atau anti tetanus serum itu sumbernya dari equine, dari kuda. Nah, sama dua-duanya ini untuk fungsinya sebagai anti tetanus dan diberikan di obat-obatan di luka yang curiganya tetanus. Saya kira di puskesmas beberapa juga sudah ada sih, cuma kalau memang tidak ada karena mahal, saya kira sekitar 150-an, 150.000 untuk satu sediaannya. Mungkin di rumah sakit pasti ada kalau untuk tetagam dan ATS. Penggunaannya IM ya teman-teman. Kalau yang tetagam sudah ada spetnya, jadi tidak perlu meresepi lagi. Tapi kalau ATS ini ampul sediaannya, jadi nanti harus dipatahkan, harus dimasukkan dalam spet untuk diinjeksikan IM. Next. Selanjutnya dokter, nah ini algoritma ya. Luka-luka apa aja yang seharusnya diberikan ATS. Next. Untuk mempersingkat waktu, kita next saja dokter. Oke, ini tadi ya, ATS sama HTIG ya, diberikan kepada siapa? Pada orang yang punya luka kotor, riwayat imunisasi yang tidak lengkap. Selain diberikan TT, perlu ditambahkan ATS atau HTIG. Next. Nah, tadi kan obat-obatan untuk anti tetanus. Nah, selanjutnya ini obat-obatan respirator untuk nebulisasi. Jadi sediaan yang ada yang familiar untuk kita biasanya adalah Ventolin, Combivet, atau Pulmicort. Cuma yang sering dipakai di IGD, baik IGD puskesmas maupun IGD rumah sakit, saya kira Ventolin atau Combivet ya. Kalau Ventolin ini nebulizer, saya kira beberapa puskesmas sudah ada yang punya, rumah sakit pasti punya, tapi kalau untuk Combivet mungkin tidak semua ya. Ventolin tetap ada, Ventolin salbutamol, SABA. Combifen ini kombinasi antara salbutamol sama ipratropium pomade. Next. Oke, selanjutnya. Nah, ini satu-satu Ventolin. Nah, Ventolin ini salbutamol. Kapan dok diberikan Ventolin? Ya, kalau kita curiga dia punya asma, dia ada sesak, rongki atau wheezing ya utamanya untuk asma itu ya. Ada riwayat asma, oke kita berikan nebulisasi Ventolin. Next, ini dosisnya. Next. Ini Combifen. Combifen ini diberikan biasanya pada PPOK atau asma serangan sedang berat yang langsung direkomendasikan untuk diberikan Combifen. Bedanya apa dok dengan Ventolin? Combifen dan Ventolin ini dua-duanya merek ya sebenarnya ya. Bedanya Combifen sebenarnya namanya kombinasi antara ipratropium bromide dan salbutamol. Kalau yang Ventolin tadi isinya cuma salbutamol. Next. Kalau Pulmicort ini jarang ya. Pulmicort ini soalnya tidak digunakan pada fase eksaserbasi sebagai controller sebagai biasanya sehingga jarang kita gunakan di IGD atau di puskesmas. Next. Nah, yang tidak kalah penting nanti teman-teman waktu menjalankan tugas di IGD maupun puskesmas adalah cairan. Kenapa? Karena hampir setiap pasien yang datang itu pasti baik untuk keperluan terapi maupun untuk keperluan pemberian obat-obatan pasti akan terpasang IV line. Dan untuk maintenance-nya akan selalu diberikan cairan. Baik untuk keperluan terapi maupun keperluan maintenance IV line. Nah, macam-macam cairan yang ada. Ada ringer laktat, ada ringer asetat, ada NaCl. Saya kira kalau di puskesmas adanya kristaloid saja. Kalau di rumah sakit mungkin kita masih punya cairan-cairan koloid ya. Tapi kalau di puskesmas saya kira tidak ada. Cuma ada cairan kristaloid. Makanya untuk shock hipovolemik pun yang seperti tadi saya bilang mungkin tidak semuanya yang bisa dilakukan tata laksana lengkap di puskesmas. Kenapa? Karena untuk shock hipovolemik yang tidak membaik dengan pemberian kristaloid, yang memerlukan pemberian cairan koloid maupun transfusi, itu memang harus dilakukan rujukan. Kenapa? Karena cairan kristal koloid ataupun transfusi ya, tidak bisa diberikan di puskesmas, adanya di rumah sakit. Tuh.
ini untuk terapi dehidrasi ya 50 70 30 ini. Nah, ini whole day seger ini untuk rumatan. Beda ya dengan untuk keperluan rehidrasi untuk anak-anak. Next. Oke, slide selanjutnya. Ini pemilihan cairan rumatan. Jadi beda dengan pemilihan cairan untuk resusitasi yang biasanya kita pakai cairan kristaloid atau koloid. Tapi cairan rumatan ini kita fokusnya adalah usianya terutama. Untuk anak-anak yang lebih atau anak-anak yang kurang dari 3 tahun itu ada beda dalam kemampuannya untuk memproses natrium sehingga nanti ada perbedaan pemilihan cairan pada anak-anak berdasarkan usia. Next. Nah, ini cairan tapi diberikan sebagai terapi. Contohnya adalah D40 dan D10. Dua-duanya ini adalah dextrose, cairan yang mengandung gula, digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami hipoglikemia. Kapan dok hipoglikemi? Hipoglikemi ya sesuai dengan triasbek, artinya gula darahnya rendah, terdapat gejala membaik dengan pemberian dextrose. Biasanya kita start memberikan terapi kalau misalkan kadar gula darahnya kurang dari 70. Next. Nah, yang lebih mudah teman-teman mungkin pakai yang di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 70 tapi 600 sampai 100 mg per desiliter, maka yang diberikan biasanya satu flakon. Satu flakon itu satu flash D40 itu yang isi 25 cc. Kalau dia kadar gula darahnya 30 sampai 60, maka kita berikan 2, artinya 2 kali 25 cc itu D40. Kalau kurang dari 30, ini paling banyak kita berikan 3. Ini untuk loadingnya. Selanjutnya biasanya kita tambahkan di maintenance-nya ini disebut di poin 6 ini biasanya kita tambahkan D10 untuk maintenance. Next. Hipoglikemi seperti ini sebenarnya mungkin bisa tuntas di puskesmas ya, artinya tidak semua diperlukan rujukan ke vaskes selanjutnya. Beda lagi dengan kasus hiperglikemi seperti yang ada di algoritma ini. Teman-teman mungkin familiar ya dengan algoritma ini ya. Ini sudah bisa ditebak ini sumbernya dari mana. Ini dari ADA, dari American Diabetic Association yang membahas tentang diabetic ketoacidosis. Jadi kelainan yang terjadi pada saat orang mengalami ketoacidosis diabetik itu macam-macam. Salah satunya adalah kelainan metabolisme potasium atau kalium. Nah, ini terapinya apa? Kelainan regulasi insulin, kelainan bikarbonat, dan kelainan cairan. Jadi ini terapi pada pasien-pasien yang hiperglikemi. Insulin ini adanya di rumah sakit, sehingga pasien-pasien yang mengalami hiperglikemi ini sedianya dirujuk ke rumah sakit untuk terapi yang lebih lanjut. Next. Oke. Nah, kalau yang ini adalah obatan untuk penurunan tekanan darah tapi pada populasi khusus, pencegahan eklamsi, MGSO4. MGSO4 ini sedianya ada di puskesmas, ada juga di rumah sakit karena memang obat-obatan yang sering dipakai ya teman-teman, apalagi nanti ketika mau merujuk pasien dengan eklamsi atau pasien-pasien aritmi yang memerlukan MGSO4. Nah, itu pasti nanti harus diberikan dulu paling nggak loading dose-nya. MGSO4 ini setahu saya ada 2, ada yang 20%, ada yang 40%. Yang 20% yang warna pink, yang 40% yang warna abu-abu. Nah, itu nanti diberikan loading dose 4 gram. Oh, banyak dok? Iya, pekat ini cairan. Satu, nanti kita lihat kalau ada contoh gambarnya ya. Satu flashnya itu isinya bisa banyak, pekat, makanya ketika diberikan nyeri. Jadi pemberian CA glukonas pun nanti kita harus monitor urin outputnya, refleks patelanya, ada nggak CA glukonas, macam-macam. Next. Ada enggak ya contoh sedia? Oh, enggak ada. Lanjutnya
ini antibiotik. Nah, antibiotik ini baik di puskesmas maupun di rumah sakit ini sering sekali diresepkan. Jadi teman-teman paling tidak harus paham yang umum-umum disediakan di vaskes, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Kalau ceftriaxone, golongan cefalosporin ini saya kira kalau di puskesmas dulu saya tidak punya, puskesmas saya tidak tahu kalau ada puskesmas yang lain yang punya antibiotik seperti ini. Antibiotiknya biasanya oral saja, antibiotik IV jarang punya. Kalau rumah sakit selalu ada ceftriaxone ini, 1 gram sediaannya. Alternatif lain itu biasanya kalau di rumah sakit sih yang IV itu sih mungkin bisa berikan ceftazidin, ceforoxim dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting adalah cefalosporin oral. Ini karena sering nanti akan diresepi oleh teman-teman untuk pasien-pasien yang pulang, pasien-pasien di klinik dan lain sebagainya. Pilihan cefalosporin oral yang biasanya ada di puskesmas cefadroxil. Cefadroxil ini ada, selalu ada mungkin. Sering sekali untuk pasien-pasien ISPA. Cefadroxil atau cefalosporin generasi yang lebih tinggi, cefixim yang mungkin nanti bisa dipakai untuk pasien-pasien demam, juga mungkin bisa pakai yang itu. Jadi mungkin yang lebih sering kalau yang diresepkan itu mungkin yang oral ya, yang cefalosporin ini baik dalam catatan IGD maupun puskesmas. Pilihannya untuk infeksi-infeksi yang kalau cefadroxil ya untuk infeksi-infeksi gram positif saluran pernafasan. Kalau cefixim mungkin lebih ke arah gram negatif untuk infeksi-infeksi bakteri saluran cerna maupun saluran kencing. Next. Selanjutnya dokter, kita lihat apa lagi obatnya. Metronidazole, oke. Metronidazole ini di rumah sakit ya, saya kira ya tidak ada IV metronidazole. Metronidazole ini sering dipakai barengan, baik untuk pneumonia, dibarengkan dengan quinolone biasanya. Levofloxacin metronidazole bisa untuk bakteri-bakteri atipik atau digunakan kombinasi untuk gangren, cefixim sama metronidazole biasanya, atau diberikan sendiri untuk pasien-pasien yang mungkin diare, curiga amoeba dan lain sebagainya. Kalau IV-nya ya ini 500 mg, ada oralnya juga. Yang sering diberikan pada diare yang curiga karena infeksi. Ada juga sediaannya di puskesmas. Next, kalau oralnya ya. Kalau IV-nya mungkin tidak ada. Next. Oke, selanjutnya dokter, antibiotik apa? Ampicillin. Nah, kalau ampicillin ini jarang mungkin teman-teman yang sekarang mau pakai ampicillin biasa. Biasanya ampicillin sulbactam. Kalau ampicillin biasa ini kan 1000 mg. Injeksinya ada injeksi ampicillin 1000 mg. Tapi yang sering dipakai karena ampicillin ini golongan penisilin ini sudah banyak bakteri yang sudah memproduksi beta laktamase. Biasanya yang sering dipakai adalah ampicillin yang dikombinasikan dengan anti beta laktamase. Ampicillin sulbactam atau kalau amoxicillin clavulinat. Kalau ampicillin sulbactam ini setahu saya 1500, 1000 ampicillin 500 ada di dalam algoritma pemberian terapi untuk pasien yang infeksi saluran pusat, sistem saraf pusat atau pneumonia masih bisa pakai itu. Beberapa DPJP juga mungkin masih pakai untuk yang kombinasi dengan beta laktamase. Next. Slide selanjutnya, dokter. Gentamisin. Saya kira gentamisin ini jarang dipakai sendiri ya, jadi mungkin sebagai kombinasi juga dengan ampicillin sulbactam atau dengan amoxicillin clavulinat. Kalau di rumah sakit juga tidak diberikan oral gentamisin ya, tidak ada gentamisin oral, tidak ada. Biasanya topikal gentamisin atau IV gentamisin. Ini jarang juga diberikan. Next. Selanjutnya dok. Next. Sudah selesai dokter. Oh, Mungkin, sudah. Mungkin slide-nya tambahan lengkap dokter, ya, Dok? ada beberapa antibiotik lain yang mungkin juga penting, tapi belum dimuat. Iya, golongan quinolone. Mungkin teman-teman juga nanti akan lebih familiar. Golongan quinolone itu juga sering dipakai. Mungkin lebih sering daripada gentamisin, metronidazole atau yang lain karena
biasanya pilihan utama untuk antibiotik pada pasien dengan infeksi gram negatif biasanya di puskesmas atau di IGD lini pertamanya biasanya kita berikan ciprofloxacin. Atau untuk pasien pneumonia itu sering sekali kita berikan levofloxacin. Jadi mungkin sekedar refreshing saja bahwa quinolone itu juga sebenarnya sering dipakai juga sih dalam settingan puskesmas maupun IGD. Demikian dokter, saya kembalikan dok. Monggo, terima kasih dok. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Afif yang telah memberikan